Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, kita menyaksikan bagaimana inovasi muncul di berbagai aspek kehidupan ini. Seperti contoh pendidikan, ada ruang guru, online shop, ada Shopee, bahkan di zaman ini ada tambal ban online. Tetapi di kesempatan kali ini saya ingin membahas perubahan digitalisasi dalam aspek kesehatan. Inovasi terus berkembang dan membuat apapun hal di dunia ini menjadi serba online. Di dunia kesehatan, sekarang ini kita bisa konsultasi dengan dokter secara online, seperti lewat video call atau hanya sekedar pesan chat. Dan juga kita bisa mengakses informasi layanan kesehatan lain seperti keterangan obat dan bisa membelinya secara online juga. Untuk menunjang layanan kesehatan secara online tadi, maka diperlukan juga inovasi dengan munculnya berbagai aplikasi maupun web di dunia kesehatan. Web dan aplikasi inilah yang nantinya akan diakses oleh semua orang yang ingin melakukan layanan kesehatan secara online. Maka dari itu, kita harus pintar memilih mana aplikasi maupun web yang sudah terverifikasi maupun diawasi oleh ahlinya, agar kita tidak mendapatkan informasi yang palsu yang bisa membahayakan kesehatan kita. Selain kita bisa berkonsultasi dengan dokter tanpa harus pergi ke rumah sakit, melalui platform ini, pasien dapat mengatur janji temu virtual, menjelaskan gejala yang dialami, dan menerima diagnosis serta rekomendasi pengobatan. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki jadwal sibuk atau tinggal di daerah terpencil, di mana akses kesehatan terbatas. Maka dari itu, dengan hanya menggunakan smartphone, pasien bisa mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan. Selain perkembangan inovasi, berkembangnya internet dengan cepat juga berpengaruh pada dunia kesehatan. Misalnya, kita bisa sekedar searching di internet tentang masalah kesehatan kita, dan nanti jawaban itu akan muncul dengan cepat. Namun, meskipun banyak manfaat yang ditawarkan oleh digitalisasi dalam kesehatan, kita juga belum menyadari beberapa tantangan yang ada. Misalnya, dalam dunia yang semakin terhubung saat ini, risiko kebocoran data pribadi dapat meningkat. Oleh karena itu, penyedia layanan kesehatan harus memastikan bahwa sistem mereka aman dan mematuhi regulasi yang berlaku. Tantangan yang kedua adalah jawaban yang didapat oleh pasien dirasa kurang puas atau kurang menjawab. Dengan segala kemudahan layanan dokter secara online ini, tidak dipungkiri bahwa para masyarakat akan berpikiran bahwa datang secara langsung ke klinik akan lebih menjanjikan daripada hanya sekedar lewat online. Adapun tantangan yang terakhir adalah tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Digitalisasi dapat menciptakan kesenjangan dalam layanan kesehatan.
terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan dalam akses internet. Upaya untuk mendigitalisasi layanan kesehatan harus disertai dengan kebijakan yang memastikan bahwa semua orang dapat menikmati manfaat dari inovasi ini. Secara keseluruhan, meskipun digitalisasi dalam kesehatan menawarkan banyak kemudahan dan efisiensi, perlu ada perhatian terhadap isu keamanan, kualitas layanan, dan kesenjangan akses agar semua orang dapat merasakan manfaatnya secara adil. Hingga saat ini, layanan kesehatan di Indonesia masih mengalami ketidakmerataan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama faktor geografis dan ekonomi. Banyak daerah terpencil, terutama di wilayah timur Indonesia, yang belum terjangkau oleh layanan kesehatan yang memadai. Selain faktor geografis, banyak masyarakat di Indonesia juga menghadapi tantangan ekonomi. Mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit seringkali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang layak, dan ini mengakibatkan peningkatan angka kematian dan penyakit yang seharusnya dapat dicegah. Dalam konteks ini, perlu ada perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Digitalisasi telah memberikan peluang untuk memperbaiki akses layanan kesehatan melalui platform online. Namun, meskipun layanan kesehatan digital menawarkan potensi untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, tetapi tantangan baru tetap ada. Dengan demikian, meskipun layanan kesehatan online dapat sedikit membantu mengatasi masalah akses, tetapi masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu, penting untuk melakukan upaya berkelanjutan dalam memperbaiki infrastruktur kesehatan, khususnya di daerah Indonesia.